Haleluya. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih dapat lagi mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memimpin kebaktian kita pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur berterima kasih untuk segala pekerjaan Tuhan yang heran dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Kami akan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Kami buka hati, pikiran, pendengaran kami, semua yang ada pada kami. Kami mau menerima firman-Mu. Pimpin kami Tuhan pada saat ini. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, dibesarkan sampai selamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Saya ambil dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 3. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Haleluya. Saudara-saudara, Mazmur ini, Mazmur pasal 126 ini menceritakan tentang satu sukacita besar yang bangsa Yehuda alami pada waktu itu. Zaman Raja Kores memerintah kerajaan Persia. Bangsa Yehuda ada di dalam pembuangan di Babel, saudara-saudara. Tapi pada saat Raja Kores memerintah kerajaan Persia, Allah menyatakan kemurahannya kepada bangsa Yehuda. Melalui Raja Kores, bangsa Yehuda diizinkan kembali untuk pulang ke Yerusalem, ke kota tempat tanah air mereka. Bangsa Yehuda pada saat ada di dalam pembuangan di Babel itu, saudara-saudara, Mazmur 137 menuliskan bahwa selama mereka ada di sana, mereka selalu bersusah hati. Mereka katakan mereka sangat bersusah hati. Mazmur 137 menuliskan mereka duduk atau menceritakan mereka duduk di tepi sungai-sungai Babel sampai menangis. Mereka menggantungkan kecapi, alat musik yang mereka pakai pada saat itu, pada pohon gandarusa. Mereka tidak dapat bernyanyi. Bahkan mereka katakan, bagaimana kita dapat menyanyikan nyanyian Tuhan di negara asing, di negeri asing. Mereka sangat susah. Sehingga pada saat Tuhan izinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem, Alkitab tuliskan keadaan mereka seperti orang yang bermimpi. Keadaan mereka menjadi bersukacita. Mulut mereka penuh dengan tertawa, lidah mereka penuh dengan sorak-sorai. Mimpi adalah sesuatu yang terlihat atau dialami pada saat seorang tidur, bukan dalam satu keadaan yang nyata, tapi dalam keadaan tidur. Atau mimpi juga dapat berarti angan-angan, saudara-saudara. Dalam Alkitab, kalau kita mau belajar Alkitab, kita akan mengerti, kita akan tahu bahwa ada seorang muda yang dijuluki si tukang mimpi. Umurnya masih muda sekali pada saat itu, 17 tahun. Namanya Yusuf. Pada suatu hari ia bermimpi. Ia bermimpi ada bulan, matahari, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Mimpi ini mempunyai arti
bahwa ayah dan ibu Yusuf serta 11 saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada Yusuf. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Sangat tidak mungkin hal ini dapat terjadi. Bahkan tidak berapa lama kemudian Yusuf dijual sebagai budak ke tanah Mesir, kepada orang Mesir. Jauh dari kenyataan atau jauh dari mimpi yang Yusuf alami. Dia di Mesir menjadi budak, saudara-saudara. Tapi kemudian Tuhan angkat Yusuf. Tuhan bela Yusuf. Tuhan tinggikan Yusuf. Pada satu kali melalui Firaun, Raja Mesir, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia memerintah atas Mesir. Bahkan orang tua dan saudara-saudaranya kemudian datang menyembah Yusuf di Mesir. Mimpinya menjadi kenyataan. Tapi ada sesuatu yang indah yang Yusuf katakan tentang hal ini, tentang mimpinya itu. Dalam Kejadian 50 ayat 20, dengan satu kerendahan hati, Yusuf katakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Lewat Yusuf, Allah memelihara suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Pada saat itu dunia mengalami kelaparan yang hebat, tapi Allah menyelamatkan bangsa Israel yang besar lewat Yusuf. Dan mimpi Yusuf menjadi kenyataan, saudara-saudara. Ada satu rencana Allah yang besar melalui mimpi yang Yusuf alami. Yusuf memuji Allah untuk hal itu. Dia tidak meninggikan dirinya, tapi dia memuji Allah untuk hal itu. Saudara-saudara, kalau kita mau merenungkan kembali apa yang kita alami beberapa waktu yang lalu, hampir 3 bulan yang lalu. Pada waktu itu dimulai saat kita tidak dapat lagi beribadah di gereja. Gereja harus ditutup, saudara-saudara, karena pandemi COVID-19. Seperti yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Saya percaya saudara dan saya kemudian menjadi susah hati, bukan? Tidak dapat beribadah bersama-sama dalam satu gereja. Susah buat kita untuk memuji Tuhan, bernyanyi, bersukacita. Tapi saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, pada saat pemerintah sudah mengizinkan kita untuk beribadah di gereja kembali, bagaimana perasaan kita? Bagaimana hati kita? Bukankah kita sangat bersukacita? Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan, bukan? Kita sangat bersukacita. Kita sangat bergembira, kita dapat beribadah kembali. Ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu hal yang menyukakan hati, kita dapat berkumpul kembali di gereja, bernyanyi bersama, beribadah, memuji Tuhan, bergembira, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama. Saudara-saudara, ini satu hal yang sangat membuat hati menjadi sukacita. Saya mengutip Mazmur 126 ayat 3 katakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ada satu perkara yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita dapat kembali beribadah di gereja. Saudara dan saya, kita harus bersyukur, kita harus bersukacita, kita harus memuji, memuliakan Tuhan untuk hal ini. Ada satu perkataan Raja Daud yang Daud tulis dalam Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan.
Mari, dalam kesempatan ini saya mau mengajak saudara semua. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita rayakan kemenangan. Mari kita rayakan kesukaan besar ini. Kita dapat beribadah kembali. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia yang akan memberikan sukacita besar dalam hati kita. Dia yang akan menolong kita semua. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan kita akan bertemu dalam gereja, dalam ibadah kita bersama. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Engkau yang sudah mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi kami. Kalau Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah kepadamu, kami mau pakai kesempatan ini ya Tuhan Yesus. Kami mau ambil kesempatan ini menjadi bagian kami ya Tuhan. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan menyertai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Karena kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami semua ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.